Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan anggaran biaya produksi, anggaran beban operasi, dan anggaran laba rugi. Baik, selanjutnya adalah latar belakang dari anggaran. Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Data informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menyusun anggarannya dapat diperoleh dari kegiatan dan kejadian yang terjadi di perusahaan di masa lalu dan masa sekarang, dan harapan-harapan yang ingin dicapai di masa mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Anggaran biaya produksi. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku pada PT Jaya Indah. PT Jaya Indah yang didirikan pada tahun 2001 adalah perusahaan yang bergerak dalam penjualan baju muslim wanita. Pada akhir bulan November 2019, manajemen PT Jaya Indah hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi baju muslim wanita untuk bulan Januari 2020. Di bawah ini adalah anggaran produksi baju muslim wanita untuk bulan Januari 2020. Yang pertama yaitu penjualan per unit 1.500, ditambah persediaan akhir barang jadi 400, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 1.900. 1.500 ditambah 400 sama dengan 1.900, dikurangi persediaan awal barang jadi, dikurangi 1.900 dikurangi 100, jumlah barang jadi yang akan diproduksi yaitu 1.800. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat satu unit baju muslim wanita adalah membutuhkan kain motif sebesar 1 meter, kain polos sebesar 2 meter, dan resleting 1 buah. Harga kain motif sebesar 20.000, kain polos sebesar 15.000, dan resleting 2.000. Berikut anggaran pemakaian bahan baku pada PT Jaya Indah. Membuat anggaran pemakaian bahan baku dapat menggunakan informasi dari anggaran produksi yang sudah dibuat di atas, yaitu cara menghitungnya yaitu jumlah produksi barang jadi, ada kain motif, kain polos, dan resleting masing-masing 1.800. Standar kebutuhan bahan baku per unit, kain motif 1, kain polos 2, resleting 1. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi yaitu cara menghitungnya 1.800 dikali 1 sama dengan 1.800, sama dengan yang kain polos. 1.800 dikali 2 sama dengan 3.600. Begitu juga resleting, 1.800 dikali 1 sama dengan 1.800. Harga bahan baku per unit diketahui yaitu kain motif 20.000, kain polos 15.000, resleting 2.000. Total biaya bahan baku untuk produksi yaitu cara menghitungnya 1.800 dikali 20.000 sama dengan 36 juta. Kain polos 3.600 dikali 15.000 sama dengan 54 juta, dan resleting 800 dikali 2.000 sama dengan 3.600.000. Nama saya Muhammad Agung Firmanda, NIM 180 30 1221. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan baku pada PT Jaya Indah. Setelah mengetahui jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi, perusahaan harus menentukan banyaknya bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran. Pada kala ini, PT Jaya Indah menyusun anggaran pembelian bahan baku setelah sebelumnya sudah melakukan anggaran pemakaian bahan baku. Untuk membuat anggaran pembelian bahan baku, kita dapat melihat informasi dari anggaran pemakaian bahan baku. Berikut ini adalah estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir untuk Januari 2020. Kain motif awal 300, kain motif akhir 400. Kemudian kain polos 200 awal, akhir 300. Kemudian yang resleting awal 150, akhir 350. Selanjutnya PT Jaya Indah anggaran pembelian bahan baku bulan Januari 2020. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi. Kain motif 1.800, kain polos 3.600, resleting 1.800. Kemudian produksi akhir bulan bahan baku. Kain motif 400,
kain polos 300, resleting 350. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku, kain motif 2200, kain polos 3900, resleting 2150. Kemudian persediaan awal bahan baku, kain motif 300, kain polos 200, resleting 150. Yang kemudian jumlah bahan baku yang harus dibeli, kain motif 1900, kain polos 3700, resleting 2000. Kemudian harga bahan baku per unit, kain motif 20.000, kain polos 15.000, resleting 2.000. Kemudian total biaya pembelian bahan baku, kain motif 38 juta, kain polos 55.500.000, dan yang terakhir resleting 4. Baik, saya akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja langsung pada PT Jaya Indah. Pada PT Jaya Indah hendak melakukan anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2020. Telah diketahui pada tabel anggaran produksi, penjualan terdapat 1.500 unit, ditambah persediaan akhir barang jadi sebanyak 400. Kemudian jumlah barang jadi yang dibutuhkan 1.900 dan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi 100. Kemudian jumlah barang jadi yang akan diproduksi diketahui 1.800. Kemudian diketahui juga PT Jaya Indah akan memproduksi baju muslim wanita dengan dilakukan 2 departemen. Yang pertama departemen penjahitan, yang kedua departemen pengemasan. Pada departemen penjahitan dibutuhkan waktu untuk menjahit satu baju adalah 9 menit dengan honor per jamnya sebesar 5.000. Kemudian pada departemen pengemasan, waktu yang dibutuhkan untuk mengemas satu baju wanita adalah 6 menit dengan honor per jamnya sebesar 3.500. Baik, berikut adalah perhitungan dari anggaran tenaga kerja langsung pada PT Jaya Indah. Yang pertama adalah di Departemen Penjahitan. Jumlah produksi sudah diketahui 1.800. Kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsung sebesar 0,15. Kok bisa 0,15? Cara hitungnya gimana? Yakni cara hitungnya 9 menit dari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu baju dibagi dengan 1 jam atau 60 menit sehingga menghasilkan 0,15. Kemudian 0,15 ini dikalikan dengan 1.800 sehingga menghasilkan jumlah jam tenaga kerja langsung sebesar 270 dan upah per jam sebesar 5.000. Ini dikalikan dengan jumlah jam tenaga kerja langsung 270 sehingga menghasilkan anggaran biaya tenaga kerja langsung pada Departemen Penjahitan sebesar 1.350.000. Kemudian pada Departemen Pengemasan, ini jumlah produksi juga 1.800, kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsung sebesar 0,1. Ini cara hitungnya tadi 6 menit dari waktu yang dibutuhkan untuk satu baju yang dikemas dibagikan dengan 60 sebesar 0,1. Kemudian 0,1 ini dikalikan dengan 1.800 sehingga menghasilkan 180 untuk jumlah jam tenaga kerja langsung. Kemudian upah per jam sebesar 3.500 ini dikalikan dengan 180 yang jumlah jam tenaga kerja langsung tadi sehingga menghasilkan anggaran biaya tenaga kerja langsung pada Departemen Pengemasan sebesar 630.000. Kemudian total biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.980.000. Selanjutnya adalah biaya overhead produksi. Produksi baju muslim wanita dilakukan oleh 2 departemen. Yang pertama yaitu Departemen Penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu baju muslim wanita adalah 9 menit dengan honor per jamnya sebesar 5.000. Yang kedua yaitu Departemen Pengemasan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengemas satu baju muslim wanita yaitu 6 menit dengan honor per jam sebesar 3.500.
Berikut ini adalah biaya overhead yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk bulan Januari 2020. Yang pertama yaitu biaya gaji pengawas produksi tetap sebesar 3 juta per bulannya dialokasikan untuk 2 departemen penjahitan dan pengemasan. Yang kedua yaitu biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 1.500.000 per bulan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di departemen penjahitan dan pengemasan. Biaya variabel untuk perawatan mesin untuk kedua departemen sebesar 1.500 per jam. Yang ketiga yaitu biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar 5 juta per bulannya dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh setiap departemen. Yang keempat yaitu biaya listrik bersifat variabel untuk setiap pemakaian mesin per jam sebesar 2.000. Tinggi rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar 3 juta dialokasikan ke 2 departemen penjahitan dan pengemasan dengan proporsi 50% dan 30%. Yang terakhir yaitu biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar 3 juta per bulan dialokasikan ke 2 departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemen per bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Cynthia Leningsi, NIM 180301224. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pada PT Jaya Indah untuk periode Januari 2020. Yang pertama yaitu Departemen Penjahitan. Untuk biaya gaji supervisor masuk ke dalam biaya tetap yakni Rp1.500.000. Rp1.500.000 ini didapat dengan cara 3 juta dibagi 2 sama dengan 1.500.000. Untuk biaya perawatan mesin pada biaya variabel yaitu Rp1.500.000, sedangkan untuk biaya tetapnya Rp600.000. Rp600.000 ini didapat dengan cara 1.500.000 dikali 2 jumlah mesinnya, kemudian dibagi 5 jumlah keseluruhan mesinnya, kemudian ditotal yakni Rp2.100.000. Selanjutnya untuk biaya sewa pabrik yakni 2 juta. 2 juta ini didapat dengan 5 juta dikali 2000 meter, kemudian dibagi 5 juta keseluruhan luas pabrik. Kemudian biaya listrik. Biaya listrik masuk pada biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya tetapnya yaitu Rp1.500.000 didapat dengan cara 3 juta dikali 50% sama dengan Rp1.500.000. Untuk biaya variabelnya yaitu 2 juta didapat dengan 2.000 dikali 1.000 sama dengan 2 juta. Kemudian ditotal yakni Rp3.500.000. Selanjutnya itu biaya asuransi yakni masuk ke dalam biaya tetap yaitu 2 juta 045.450. Kemudian ditotal untuk biaya variabelnya pada departemen penjahitan yakni Rp3.500.000. Selanjutnya untuk biaya tetap departemen penjahitan yaitu 7.645.450. Selanjutnya yaitu departemen pengemasan. Biaya gaji supervisor masuk ke dalam biaya tetap Rp1.500.000 didapat dengan cara 3 juta dibagi 2 sama dengan Rp1.500.000. Untuk biaya perawatan mesin sendiri, untuk biaya variabelnya yaitu Rp1.800.000.
Rp1.800.000 didapat dengan cara Rp1.500.000 dikali 1 dikali dengan 1.200 untuk jumlah luas pabriknya. Kemudian untuk biaya tetapnya yaitu Rp900.000 didapat dengan cara Rp1.500.000 dikali 3 yaitu jumlah mesinnya, kemudian dibagi jumlah mesin keseluruhannya sama dengan Rp900.000, kemudian di total yakni Rp2.700.000. 3 juta didapat dengan cara 5 juta dikali 300 meter, kemudian dibagi 5 juta keseluruhan luas pabriknya sama dengan 3 juta. Untuk biaya listriknya yaitu pada biaya variabel yaitu Rp2.400.000 didapat dengan cara 2.000 dikali 1.200.000 sama dengan 2.400.000. Kemudian untuk biaya tetapnya yaitu Rp900.000. Rp900.000 ini didapat dengan cara 3 juta dikali 30% sama dengan Rp900.000. Kemudian di total yakni Rp3.300.000. Selanjutnya yaitu biaya asuransi. Biaya asuransi masuk ke dalam biaya tetap yakni 954.540. Kemudian total dari Departemen Pengemasan pada biaya variabel yakni Rp4.200.000. Untuk biaya tetapnya yaitu Rp7.254.540. Jadi total biaya overhead produksi yakni Rp22.599.990. Nama saya Maya Safitri, NIM 18030012334. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya produksi pada PT Jaya Indah. Di sini bisa dilihat tabel anggaran produksinya, mulai dari biaya bahan baku. Di sini adalah 3 kain motif, kain polos, dan juga resleting, di mana biayanya ini dilihat dari total biaya bahan baku untuk produksi. Ketika biaya bahan baku tersebut di total hasilnya 93.600.000. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung, di mana ini dilihat dari anggaran biaya tenaga kerja langsung pada slide sebelumnya, di mana total biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan sebesar 1.350.000, sedangkan Departemen Pengemasan yaitu 630.000. Selanjutnya, dua biaya tenaga kerja langsung dijumlah yang hasilnya 1.980.000. Biaya overhead produksi ini juga dilihat dari anggaran biaya overhead produksi pada slide sebelumnya, di mana ada 2 departemen, total Departemen Penjahitan sebesar 11.145.450, sedangkan Departemen Pengemasan sebesar 11.454.540. Itu di total sehingga hasilnya 22.599.990. Selanjutnya di jumlah total biaya pemakaian bahan baku ditambah total biaya tenaga kerja langsung ditambah total biaya overhead produksi sehingga menghasilkan total produksi sebesar 118.179.990. Setelah menghitung anggaran biaya produksi, kita mencari HPP, di mana total biaya produksi dibagi jumlah produksi. Hasilnya 118.179.990 dibagi 1.800 sehingga hasilnya 65.655.55 per unit. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria Dwi Rahmat Ganti, NIM 180301236.
Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang beban operasi yang dilakukan oleh PT Jaya Indah. PT Jaya Indah menyusun anggaran beban operasi untuk bulan Januari 2020. Anggaran beban operasi disusun dengan cara mengelompokkan semua beban operasi yang ada ke dalam kelompok beban tetap dan variabel. Berikut anggaran beban operasinya. Yang pertama, penjualan bulan Januari 2020 diperkirakan sebesar 300 juta. Yang kedua, gaji tetap karyawan bagian penjualan sebesar 4 juta per bulan. Yang ketiga, gaji tetap karyawan bagian administrasi sebesar 5 juta per bulan. Yang keempat, komisi karyawan bagian penjualan sebesar 2,5% dari penjualan. Yang kelima, beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan bagian administrasi masing-masing sebesar 1.500.000. Yang keenam, beban iklan per bulan sebesar 2.500.000. Yang ketujuh, biaya penyusutan kedua bagian sebesar 1.500.000. Yang kedelapan, beban listrik kedua bagian sebesar 400.000 per bulan. Sedangkan biaya variabel listrik per kWh sebesar 400.000. Pemakaian listrik bagian penjualan dan administrasi diperkirakan 2.000 dan 2.500 kWh. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai tabel anggaran beban operasi. Yang pertama kan penjualan 300 juta. Penjualan ini tidak termasuk dalam beban operasi, jadi tidak usah dimasukkan karena ini nanti dimasukkan ke laba rugi. Yang pertama, gaji karyawan beban bagian penjualan 4 juta per bulan. Itu termasuk ke beban penjualan, beban tetap. Selanjutnya, gaji karyawan bagian administrasi 5 juta per bulan. Nah, itu tuh termasuk ke beban administrasi, beban tetap. Selanjutnya, komisi karyawan bagian penjualan 2,5% dari penjualan. Itu dihitung dari 2,5% dikali 300 juta yang penjualan tadi. Hasilnya 7.500.000. Itu termasuk ke beban penjualan, beban variabel. Yang kelima, beban penyusutan kedua bagian sebesar 1.500.000. Jadi ini tuh masuk ke beban penjualan dan juga beban administrasi tetap masing-masing 1.500.000. Selanjutnya, beban iklan 2.500.000 per bulan. Ini masuk ke beban penjualan, beban tetap. Yang ketujuh, biaya penyusutan peralatan kedua bagian 1.500.000. Nah, jadi ini tuh masuk ke dua bagian, beban penjualan dan beban administrasi, beban tetap masing-masing juga 1.500.000. Yang ke-8, beban listrik dua bagian 400. Itu masuk ke beban tetap. Sedangkan biaya variabel pada bagian penjualan 800.000 itu dari 400 dikali 2.000 kWh. Nah, pada bagian administrasi 1 juta itu dari 400 dikali 2.500.000. Kalau semua sudah dimasukkan di total dari beban penjualan ditambah beban administrasi di total sehingga hasilnya 27.600.000. Nah, berdasarkan anggaran beban operasi di atas dapat diketahui bahwa beban operasi PT Jaya Indah untuk bulan Januari 2020 sebesar Rp27.600.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liviatin Lutfia Aprianti, NIM 180301197. Di sini saya akan menjelaskan anggaran laba rugi pada PT Jaya Indah. Anggaran produksi bulan Januari 2020 menyajikan informasi berikut. Penjualan dalam unit 1.500 ditambah persediaan akhir barang jadi 400, total barang jadi yang dibutuhkan 1.900 dikurangi persediaan awal barang jadi 100, jumlah barang jadi yang akan diproduksi 1.800. Harga jual barang jadi per unit selama bulan Januari 2020 diperkirakan sebesar Rp200.000. Perusahaan menggunakan metode rata-rata average dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Total biaya persediaan barang jadi per 1 Januari sebesar Rp6.600.000. Biaya produksi selama bulan Januari diperkirakan sebesar Rp118.800 juta. Pajak penghasilan diperkirakan sebesar 25%. Beban penjualan untuk bulan Januari diperkirakan sebesar Rp18.200.000.
Beban umum dan administrasi untuk bulan Januari diperkirakan sebesar Rp9.400.000. Beban bunga bulan Januari diperkirakan sebesar Rp13 juta. Di slide ini menjelaskan tentang perhitungan pada PT Jaya Indah anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2020. Di situ dituliskan bahwa penjualannya sebesar Rp300 juta, yaitu dari hasil perkalian harga jual barang dengan penjualan dalam bentuk unit. Di atas sudah dituliskan bahwasannya harga jual barang sebesar Rp200.000 dikalikan penjualan dalam unitnya sebesar 1.500 menghasilkan Rp300 juta untuk penjualannya. Beban pokok penjualan ini ada saldo awal persediaan barang jadi, biaya produksi, persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, persediaan akhir barang jadi, dan total beban pokok penjualan. Saldo awal persediaan barang jadi ini dari HPP dikalikan dengan dengan persediaan awal barang jadi dalam bentuk unit. HPP dari PT Jaya Indah ini sebesar Rp655,55. Kita bulatkan menjadi Rp66.000 dikalikan dengan persediaan awal barang jadi dalam unit sebesar 100 menghasilkan Rp6.600.000. Kemudian biaya produksi yaitu dari HPP dikalikan dengan total biaya produksi yang akan diproduksi sebesar 1.800. Jadi 66.000 dikalikan 1.800 menghasilkan Rp118.800 juta. Kemudian persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Ini bisa dari penjumlahan antara saldo awal persediaan barang jadi dengan B produksi, atau bisa mengkalikan dengan HPP dikalikan dengan total barang yang akan dibutuhkan, yaitu 66.000 dikalikan 1.900 menghasilkan Rp125.400 juta. Kemudian persediaan akhir barang jadi ini juga sama dari HPP dikalikan dengan persediaan akhir barang jadi menghasilkan Rp26.400.000. Kemudian total beban pokok penjualan ini yaitu dari hasil persediaan barang jadi tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, yaitu menjadi beban pokok penjualannya sebesar Rp99 juta. Lalu laba kotor yang dianggarkan yaitu Rp300 juta dari penjualan dikurangi total beban pokok penjualan yaitu Rp99 juta. Dan hasilnya Rp201 juta. Itu laba kotor yang dianggarkan. Kemudian beban operasi. Di dalam beban operasi ini ada dua, yaitu beban penjualan, beban administrasi, dan juga ini hasil laba operasi yang dianggarkan dari beban operasi, yaitu beban penjualan. Dari kita bisa lihat dari beban operasi yang sudah diperhitungkan di sebelumnya, yaitu di situ dituliskan bahwasannya ada 18.200 dan beban administrasi 9.400. Kemudian totalnya beban operasi itu 27.600 juta. Dari laba kotor yang dianggarkan kita kurangi dengan beban total beban operasi yaitu Rp201 juta dikurangi 27.600 juta. Dan dihasilkan laba operasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp173.400. Kemudian ada pendapatan dan beban lain-lain, yaitu ada beban bunga. Beban bunga ini sudah dianggarkan sebelumnya yaitu di atas, yaitu sebesar 13 juta. Kemudian dari laba operasi yang dianggarkan kita kurangi dengan beban bunga ini yaitu 173.400 dikurangi 13 juta dan hasilnya yaitu menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan. Jadi laba ini sebelum kita menghitung pajaknya,
yaitu sebesar 160.400, itu laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian ada perkiraan beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan ini yaitu kan tadi pajaknya sebesar 25%. Itu 25% dikalikan dengan hasil laba sebelum pajak penghasilan, yaitu 25% dikalikan 160.400. Kemudian hasilnya pajak itu sebesar 40.100. Lalu dari perhitungan tadi kita bisa mengetahui laba bersih yang dianggarkan pada PT Jaya Indah ini, yaitu kita bisa mengurangi dari laba sebelum pajak penghasilan, yaitu sebesar 160.400 dikurangi dengan 40.100 dan dihasilkannya 120.300. Itu laba bersih yang dianggarkan dari PT Jaya Indah. Jadi totalnya laba bersih pada PT Jaya Indah ini yaitu sebesar 120.300. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.